Suatu malam, 3 orang sahabat yaitu Choljung, Woomin, Do-won dibantu anggota geng yang lebih tua bernama Kang Sub merampok uang di sebuah kasino dengan niat memulai hidup baru mereka dan tak ingin lagi menjadi gangster. Setelah melawan banyak anggota geng di sana, mereka kabur dengan membawa uang dalam 3 tas. Do-won malah membawa 1 tas itu kabur sendirian. Dalam keadaan mabuk, ia berencana menemui pacarnya dengan uang itu. Di sana, ia tertangkap para gangster saat mereka mengejarnya di hotel. Choljung panik karena memiliki firasat buruk kepada Do-won. Saat ketiganya akan kabur, Woomin bersama Kang Sub menyimpan 1 tas di tempat tersembunyi. Hingga akhirnya mereka bertiga juga tertangkap oleh geng pimpinan bernama Anton. Sahabat mereka bernama Yonghwan, anggota Anton, tak bisa membantu mereka. Anton marah kepada mereka karena uang itu adalah bagiannya. Di sana Kang Sub disiksa. Sebagai yang paling tua, ia bertanggung jawab atas perampokan itu. Uang itu hanya ada 2 tas. Choljung berkata tak ada tas lainnya, walau faktanya 1 tas telah disembunyikan oleh Woomin. Anton melepaskan dengan syarat Woomin menanggung perampokan itu dengan mengorbankan diri ke penjara selama 2 tahun. Singkatnya, setelah menjalani masa tahanannya, kini Woomin telah bebas dijemput oleh Yonghwan. Yonghwan mengatakan bahwa ibu Woomin sangat ingin bertemu dengannya. Woomin kesal saat tahu Kang Sub telah hilang bersama uang itu sejak malam perampokan terjadi. Banyak hal kini memang telah berubah. Ia mencoba menelpon Kang Sub namun tak ada balasan. Di tempat lain, Choljung kini telah menjadi bos besar nan angkuh berkomplotan dengan Anton. Ia telah berkhianat pada sahabat-sahabatnya dengan melupakan mereka. Choljung mendatangi pembuatan sebuah klub malam. Saat itu, para pekerja melakukan mogok kerja karena tak mendapatkan upah. Choljung juga berkata bagaimanapun caranya, proyek harus tetap berjalan. Di klubnya, Anton berdua dengan mantan pacar Woomin bernama Gisel yang telah lama tak bertemu dengan Woomin. Anton memanfaatkan keadaan itu untuk melampiaskan hasratnya. Di kediaman Do-won, Woomin melihatnya sedang mengkonsumsi narkotika. Namun Do-won berkata itu hanya minuman antibiotik. Do-won mengadu bahwa pacarnya bernama Yuni meninggalkannya karena pria lain. Ia juga pernah ke klub Choljung tapi ia malah disiksa oleh pria itu. Woomin prihatin dengan nasib buruk Do-won. Malamnya, Woomin pergi ke klub Choljung untuk menemui Yuni. Di sana, ia menemui Yuni untuk bertanya kenapa ia meninggalkan Do-won. Yuni berkata kalau Do-won sering mabuk dan kerap memukulinya. Sebelum pergi, Woomin menyuruh Yuni agar tak meninggalkan Do-won apapun masalahnya. Saat keluar, Woomin berpapasan dengan Choljung tapi ia berlalu begitu saja. Woomin tentu kecewa karena Choljung kini telah berubah. Woomin memang keluar lebih cepat dari penjara sebab ia berkelakuan baik. Malam itu, ia memikirkan bagaimana nasib persahabatan mereka kini. Setelah itu, Woomin menghampiri ibunya di warungnya. Woomin kesal sebab diketahui ibunya meninggalkan ayahnya. Singkat cerita, Woomin memberikannya uang dan dengan kesal meninggalkan ibunya. Woomin pergi ke klub di mana Gisel bekerja sebagai bartender. Namun Gisel tak nyaman dengan kehadiran Woomin. Setelahnya di parkiran, Woomin dihajar oleh anak buah Choljung. Walau sempat melakukan perlawanan, sayangnya ia harus terkapar karena Choljung menabrakkan mobilnya kepada Woomin. Melihat kejadian itu, Gisel segera melarikan Woomin ke rumah sakit. Kita kemudian dibawa ke masa lalu di mana Woomin, Do-won bersama pacar mereka menjalani hari-hari bahagia. Di masa sekarang di rumah sakit, Gisel dalam keterpaksaan harus meninggalkan Woomin. Sebab ia berubah sejak ditinggalkan oleh Woomin. Ia telah menjadi simpanannya Anton. Di tempat lain, Yonghwan ditawari pekerjaan oleh Anton untuk bertransaksi dengan sebuah geng untuk membeli narkotika dari mereka. Setelah misi selesai, Anton menjanjikan geng milik Choljung jadi milik Yonghwan. Choljung sendiri sedang makan siang bersama adiknya yang sedang mengadu ingin bercerai sebab rumah tangganya dengan suaminya sedang ada masalah.
Di sini, Choljung menyuruh adiknya tetap sabar memahami suaminya. Dia pun memberikan uang untuk pegangan adiknya sebelum pergi. Di rumah sakit, Woo-min dijenguk oleh Anton untuk menawarkan pekerjaan besar padanya. Sebelum pergi, Anton memberikan segepok uang untuknya. Ketika Anton keluar dari rumah sakit, Choljung melihatnya dan mengetahui mereka telah bekerja sama. Ketika Woo-min telah sembuh, ia diantarkan oleh Young-hwan ke klub Choljung. Ia meninggalkan uang pemberian Anton untuk diberikan kepada Do-won saja. Ia tak ingin bekerja sama dengan pria itu. Setelahnya, Woo-min datang dan seperti bos menemuinya di sana hanya untuk merendahkan anak buah Choljung. Choljung paham Woo-min kesal bahwa persahabatan mereka telah berubah. Woo-min berkata jika bukan karena mengingat persahabatan mereka dulu, Woo-min pasti sudah membunuhnya. Choljung mengatakan persahabatan mereka hanyalah omong kosong, sebab Do-won dulu telah berkhianat meninggalkan mereka karena uang satu tas itu. Sejak itu, ia tak percaya lagi dengan siapapun dari mereka. Mereka sempat bertengkar sebelum Woo-min meninggalkan Choljung. Di kediamannya, Do-won mengatakan kepada Woo-min rencananya untuk kembali lagi bersama Yuni. Di sini, Woo-min malah mengabaikannya dan hanya bertanya di mana Kang-sup perihal uang satu tas hasil perampokan itu. Do-won marah pada Woo-min sebab Woo-min tak ingin membantunya baikan dengan Yuni. Singkat cerita, akhirnya Woo-min mencari sendiri di mana Kang-sup bersembunyi. Ia sangat kecewa menemukan uang itu ternyata telah habis dipakai Kang-sup untuk berjudi. Di sini Kang-sup sangat merasa bersalah pada Woo-min karena telah mengecewakan Woo-min. Kang-sup bertemu Young-hwan mengatakan agar ia memberikan sejumlah aset pada Do-won karena Do-won sangat membutuhkan uang. Di sisi lain, Choljung telah frustasi ingin mendapatkan uang. Ia mencoba mencari pinjaman uang untuk proyek besar pada Anton, tapi Anton tak bisa membantunya. Di atas kediaman Do-won, Woo-min menyuruhnya pulang kampung karena takut nasib Do-won akan lebih parah dengan kecanduan narkotikanya. Tapi Do-won menolak karena ia tak ingin pulang tanpa membawa uang. Di tempat lain, Choljung sudah muak karena tidak kunjung mendapatkan uang. Ia merampok uang dari klub geng Anton bersama dengan anak buahnya. Singkat cerita, dia pun berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak untuk proyek klubnya. Tapi ia dicari oleh Anton dengan mengerahkan semua anak buahnya. Choljung menelpon Anton mengatakan ia tidak sembunyi karena bukan pengecut. Ia akan menemui Anton nantinya. Di hotel ketika Giselle sedang bersama Anton, ia mencoba menelpon Woo-min untuk bicara. Tapi ia tampak ragu melakukannya. Di sisi lain, Choljung memberikan nasihat pada adiknya dan juga adik iparnya agar mereka menjalani rumah tangga mereka dengan baik. Ia lalu memberikan sejumlah uang untuk mereka. Setelahnya, Choljung menepati janjinya menemui Anton. Di sini, Anton menampar juga memukulnya habis-habisan karena kesal uangnya telah dicuri. Di tempat lain, Do-won telah putus asa sebab stres dengan masalahnya. Ia menarik perhatian warga sekitar karena mengamuk. Atas informasi dari Giselle, Woo-min menghentikan amukan Do-won. Setelah itu, Woo-min pun ngobrol dengan Giselle. Giselle hanya mengatakan bahwa ia berencana menemui Woo-min hari itu. Tapi Woo-min tak tinggal di sana lagi. Setelah Do-won agak baikan, Woo-min menyuruhnya untuk rehabilitasi. Do-won menyetujui saran itu dengan syarat ia dipertemukan dengan Yuni. Sepertinya Do-won memang sangat menginginkan wanita itu. Di tempat lain, Young-hwan dikelilingi oleh Choljung bersama anak buahnya. Choljung menanyakan apa rencana Anton padanya. Young-hwan awalnya tak mau mengatakan. Namun karena ayahnya telah kedatangan anak buah Choljung, ia mengatakan rencana mereka untuk melakukan transaksi di pelabuhan untuk mendapatkan untung besar dengan menjual narkotika campuran. Malam harinya, Woo-min mengantarkan Do-won makan di warung dengan Yuni. Di sini Yuni menolak untuk kembali lagi dengan Do-won karena trauma disiksa. Do-won perlahan memegang kedua pipi Yuni dengan tangannya. Setelah itu, Yuni kesakitan karena wajahnya berdarah. Dengan sifat psikopat, Do-won ternyata telah menyilet pipi Yuni. Woo-min pun melarikan Yuni ke rumah sakit untuk memberikannya perawatan. Tiba-tiba, petugas rehabilitasi datang untuk menjemput paksa Do-won, dan itu adalah permintaan dari Woo-min. Malam
transaksi narkotika dilakukan. Woo-min memperhatikan dari kejauhan saat Young-hwan berhasil mendapatkan uang dari hasil penjualan itu. Di sana, Anton juga memperhatikan dari mobil. Bukannya berhenti jadi gangster, Woo-min nekat masuk lagi dengan mencoba mengambil uang geng Anton untuk dirinya sendiri. Tak jauh darinya, Chol-jung juga terlibat perkelahian dengan Anton untuk mendapatkan uang tersebut. Di sana, Young-hwan datang saat mereka berdua saling terjatuh. Ia harus membuat pilihan membela salah satu dari mereka. Ketimbang membunuh sahabatnya sendiri, Young-hwan memilih membunuh Anton. Saat itu juga, Woo-min berhasil mencuri uang itu dengan sebuah motor. Ia lanjut ke kediaman ibunya untuk menyelipkan beberapa uang itu. Esoknya, dia juga mencoba menelpon Giselle untuk ikut bersamanya. Di tempat lain, Chol-jung bersama Young-hwan mencari cara untuk mengambil uang itu dari Woo-min. Young-hwan di sini memberikan alamat Kang-sup pada Chol-jung sebagai cara mengancam Woo-min. Ia pun bergegas ke sana. Sementara itu, Do-won menelpon Woo-min berkata agar Woo-min tak mengurusi urusannya lagi. Woo-min didatangi oleh Young-hwan dengan baik memintanya untuk menyerahkan uang itu. Tapi Woo-min menolak. Setelahnya, Young-hwan menemui Do-won ketika kabur dari rumah sakit untuk membawanya dengan mobil sambil menyuntikkan narkotika ke badannya. Setelah menemui Kang-sup, Chol-jung juga menelpon Woo-min, mengancam akan menyakiti Kang-sup. Woo-min pergi ke sana untuk menyelamatkannya, tapi secara tak sengaja karena bertengkar, Chol-jung malah membunuh Kang-sup. Setelah itu, ia pun kabur. Woo-min hanya bisa terdiam melihat Kang-sup telah meninggal di tangan Chol-jung. Woo-min mendapat telepon dari Chol-jung yang menyuruhnya untuk ke klub karena telah menyandra Giselle. Woo-min tahu bahwa Chol-jung berbohong kepadanya. Ia mengingatkan Chol-jung tak menyentuh Giselle kalau tidak ingin meninggal mengenaskan. Woo-min pun meminta bertemu di tempat di mana waktu itu Chol-jung mengkhianatinya. Ketika menelpon adik iparnya di jalanan, secara tak terduga dengan kecepatan kencang, Young-hwan menabrak Chol-jung hingga meninggal di tempat. Ternyata Young-hwan juga tak mempercayai Chol-jung sebagai sahabatnya. Young-hwan lanjut membawa Do-won sebagai alat untuk mencelakai Woo-min. Sementara itu, Woo-min menemui Giselle mengajaknya hidup bersama. Setelah Do-won sampai ke sana, Woo-min langsung memeluknya karena telah khawatir terjadi sesuatu padanya. Namun, Do-won menusuknya karena kesal Woo-min telah memasukkan dirinya ke tempat rehabilitasi. Young-hwan juga telah mempengaruhinya untuk membunuh Woo-min. Woo-min kini telah sekarat. Young-hwan berhasil mengambil kembali uang itu dan berlalu pergi meninggalkan mereka semua. Uang itu berhasil membuat sahabat saling membunuh. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Woo-min sangat sadar bahwa ketamakan tentang uang tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan. Di akhir cerita, kita ditampilkan masa ketika 4 sahabat, Do-won, Woo-min, Chol-jung bersama Young-hwan di lapangan rugby. Masa sebelum nasib persahabatan mereka hancur karena keserakahan mereka terhadap uang. Yap, dengan begitu film pun tamat. Rilis tahun 2008, Fate adalah film laga para superstar dengan lokasi syuting di Busan dan Pulau Jeju. Setelah menyutradarai film Between Love and Hate tahun 2006, Kim Hae-gun dipercaya menyutradarai film ini. Film asal Korea Selatan ini menampilkan 2 aktor populer Kwon Sang-woo bersama Song Seung-hoon. Keduanya adalah teman dalam kehidupan nyata. Mereka telah muncul bersama dalam film tahun 2002 yaitu Make It Big. Kedua bintang itu keluar dari citra pria baik mereka untuk menggambarkan gangster yang akan berhadapan dalam pertarungan terakhir. Aksi mereka bisa kita acungi jempol, tanpa mengabaikan peran Jisung tentunya. Sementara pengambilan gambar dalam film ini cukup menarik. Sayangnya peran para aktris tak terlalu menonjol di film ini. Film ini akan mendapatkan penilaian lebih bagus andai saja masa lalu persahabatan keempat sahabat tersebut bisa diceritakan. Pelajaran dari film ini adalah bagaimana pengkhianatan juga ketamakan soal uang bisa membuat persahabatan menjadi rusak jadi saling tak percaya satu sama lain. Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Fate 6,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye!